Jangan lupa subscribe YouTube channel Toba TV dan pastikan menyalakan lonceng notifikasinya. Ya kalau motif Baradae melakukan penembakan karena membela diri, ya ketika dia mendapat ancaman dari Brigadir J, bukan ancaman penodongan saja, tapi dengan tembakan, ya tentu dia akan melindungi diri. Polisi menegaskan kronologi penembakan yang terjadi antara sesama anggota polisi Brigpol Nopriansah Yosua Huta Barat dengan Baradae di rumah dinas Kadif Propam Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Peristiwa penembakan yang terjadi antara dua anggota polisi yang berstatus anggota Divisi Propam Mabes Polri dipicu karena tindakan Brigadir Yosua Huta Barat yang masuk ke kamar pribadi Irjen Sambo. Saat itu istri Verdi Sambo sedang beristirahat sepulang dari luar kota, sementara suami tidak sedang di lokasi. Brigadir Yosua Huta Barat diduga melakukan pelecehan terhadap istri Irjen Pol Verdi Sambo di kamar. Istri Irjen Pol Verdi Sambo langsung berteriak dan meminta bantuan kepada personil polisi yang ada di lokasi. Peristiwa diketahui personil polisi yang lain hingga terjadi baku tembak yang berujung Brigadir Yosua meninggal dunia. Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menjelaskan, Brigpol Nopriansah Yosua Huta Barat ditembak di kamar pribadi Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Korban selanjutnya dimakamkan di Sungai Bahar, Kabupaten Muaro, Jambi. Selain mengalami luka tembak, keluarga Brigadir Yosua menyebut korban juga mengalami luka akibat benda tajam. Pihak keluarga meminta keadilan pada Kapolri dan Presiden Jokowi agar kasus ini dapat diusut tuntas. Kalau kami kemarin keterangan dari Mabes Polri itu dari Bapak Leonardo Simatupang kan dibilangnya adanya tembak-menembak kan gitu. Jadi kami merasa kurang puas gitu. Jadi tanggal 10 hari Minggu karena ada darah keluar dari tangan jari kelingking, keluar darah segar, kami bukalah semua pakaiannya, cuman celananya nggak kami buka sih, yang kami buka baru bajunya sama kaos kakinya. Ternyata di sana ada luka-luka sama kalau di biru-biru memar gitu kan, ada memar di bagian perutnya, terus di matanya ini ada kayak luka sayatan gitu kan sama di matanya, terus di bibirnya juga. Di hidungnya ada jahitan, terus di sininya dada sebelah kanan tuh ada tembakan dua di leher satu, tapi yang lebih besar, lubang tembakan yang lebih besar tuh di dada sebelah kanan. Terus ada juga tembakan di sebelah tangan kiri, jari kelingking sama jari manisnya sebelah kiri ada patah. Terus luka di kaki sebelah kanan ada juga. Jadi kalau dugaan dari sana itu katanya ada tembak menembak. Kalau ada tembak menembak nggak mungkin sampai ada luka-luka memar dengan luka yang ada tadi di kaki kayak benda tajam gitu. Sementara polisi menanggapi luka yang terdapat di tubuh korban Brigadir Yosua merupakan bekas proyektil yang ditembakkan Baradae. Hasil olah TKP. Jadi hasil olah TKP, ya. Dan bukti-bukti yang ada di lapangan, hayatan itu diperkirakan hasil tembakan, jadi gesekan dari proyektil. Gesekan proyektil yang ditembakkan dari Baradae itu. Bukan karena ketolin ada. Bukan. Ada berapa luka tembak, Pak? Kalau luka tembaknya ada 7, ya. Luka tembaknya 7, tetapi ada satu tembakan yang bisa mengenai dua bagian. Seperti contoh, ketika ditembakkan tangan dia tembus. Berarti sebenarnya melakukan berapa kali tembakan? 5 kali tembakan. kali. Tapi ada 7 luka tembak. 7 luka tembak. Pak, 7 luka tembak masuk dan keluar. Terus dibalas dengan berapa tembakan, Pak? 7 kali tembakan. Kalau Brigadir J sendiri melakukan berapa tembakan pada saat itu? 7. Ya, saya ulangi 7. Sedangkan dia membalas dengan 5. 7 dan 5 ya Pak?
Kini polisi telah menahan dan memeriksa Baradae, pelaku penembakan. Polisi berencana membentuk tim gabungan pencari fakta agar kasus polisi tembak polisi ini bisa terungkap.